Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Baik, hari ini pertemuan pertama untuk pembelajaran seni budaya, khususnya seni rupa. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu menggambar flora dan fauna. Oke, sebelumnya Bapak akan bertanya, apa sih yang dimaksud menggambar? Kalian pasti pernah dong menggambar, mulai dari TK, SD, sampai SMP. Entah itu menggambar di tembok atau menggambar di kertas. Jadi silakan kalian argumentasinya diketik di kolom komentar di bawah ini. Apa yang dimaksud menggambar menurut pendapat kalian sendiri? Terus apa sih yang dimaksud menggambar flora, fauna, dan alam benda? Nah, kalau sudah, saya akan masuk ke materi. Sudah ya? Oke. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi sebelum ada tulisan itu, manusia itu lebih sering menggambar ya. Ini ada peninggalan prasejarah ya. Jadi di sini kita melihat seekor mamalia, hewan mamalia berkaki 4. Ini dibuat oleh manusia purba zaman dulu kala, ditemukan di dinding-dinding goa. Jadi mereka itu menggambar menggunakan media bebatuan yang ada di sekitar mereka. Objek yang dipilih mereka itu cenderung objek-objek yang dilihat dari lingkungan sekitar mereka. Entah itu hewan buruan, entah itu alam, entah itu manusia lain atau saudaranya sendiri mungkin ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah ini ada, mungkin ini saudaranya ini digambar ya. Jadi mereka itu mengekspresikan diri menggunakan media bebatuan untuk membuat sebuah objek gambar. Nah, untuk apa sih fungsinya mereka tuh ini membuat objek gambar seperti ini? Fungsinya yaitu biasanya untuk ritual dan untuk eksistensi diri mereka terhadap kelompok atau suku lain ya. Terus kita next ke materi berikutnya yaitu objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi nanti kalau kalian menggambar, kalian tuh tidak usah bingung mikir, gak usah bingung berimajinasi. Nah, kalian bisa melihat di sekitar kalian itu ada apa sih? Bisa itu benda-benda, contohnya gelas. Bisa kalian lihat di sekeliling kalian ada pohon, ada daun. Kalian bisa mengamati bentuk-bentuk atau objek-objek yang ada di sekitar kalian. Tidak usah kalian itu stres berimajinasi untuk menciptakan gambar yang baru, itu tidak usah terlalu seperti itu. Kalian bisa mengambil objek-objek yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah gambar ayam. Jadi yang kalian amati itu pertama adalah line artnya ya, atau garis tepinya ini. Contohnya ini, lihatlah ya. Ini ada garis tepinya ini, kalian amati. Habis kalian amati, lalu torehkan ke
kertas kalian untuk menggambar. Ini ya, diamati garis tepinya ini. Jadi kalian itu kalau menggambar seperti ini harus banyak-banyak mengamati. Gak bisa kalian itu berimajinasi lalu digambar, itu malah kesulitan nanti kalian ya. Amati, torehkan seperti itu ya. Jadi kalian melihat garis tepinya dulu. Kalau garis tepinya sudah selesai dibuat, baru kita detail ke dalamnya ya. Contohnya membuat bulunya ataupun gelap terangnya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut untuk teknik-tekniknya. Untuk menggambar tumbuhan juga seperti itu, sama saja. Kita melihat garis luarnya dulu ya, objek garis luar. Untuk background ini nanti kita bisa berimajinasi. Kita fokus ke satu objek dulu ya. Kita fokus ke satu objek. Untuk pembuatan daun itu biasanya itu hanya digores-goreskan atau di titik-titik ya. Tidak perlu kalian itu membuat daun itu bingung atau satu-satu kecil-kecil, tidak usah. Tetapi cukup ambil gelap terangnya saja ini ya. Kalian harus praktek nanti ini. Kalau tidak praktek tidak akan bisa nanti. Oke, next. Lalu komposisi. Nah, komposisi itu apa sih? Kalian pernah dengar kan komposisi yang ada di kemasan makanan itu? Contohnya saja gini wes. Pisang goreng. Apa komposisi pisang goreng? Nah, pisang goreng itu komposisinya ada apa? Tepung, ada gula, ada air, ada pisangnya sendiri. Tetapi komposisi itu sama komposisi yang ada di seni rupa itu beda lagi. Jadi komposisi adalah sebuah penataan objek ya. Komposisi itu adalah penataan objek. Dan komposisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama komposisi simetris dan yang kedua komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Jadi kanan dan kiri itu objeknya itu sama. Itu disebut komposisi simetris ya. Untuk komposisi asimetris kebalikannya, yaitu objek di bagian kanan tidak sama atau mirip tidak dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi kesannya itu menunjukkan keseimbangan. Jadi kalau asimetris itu kanan dan kiri itu tidak sama objeknya besarnya, tetapi mereka itu menimbulkan kesan seimbang ya, seperti itu. Untuk contoh gambarnya di slide berikutnya nanti. Untuk penguasaan komposisi merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Jadi kalau kalian itu ingin menggambar karyanya bagus, ya diperhitungkan komposisinya nanti ya. Umpama satu lembar kertas itu ada berapa objek. Nah, nanti kalian tata objeknya biar komposisinya itu seimbang. Ini ada contoh komposisi simetris dan komposisi asimetris. Di sini ada dua buah lingkaran, di kiri dan kanan itu tampak seimbang ya. Terus di kanan saya itu ada sebuah lingkaran, yang dua itu besar kecil, yang kanan itu besar besar, tetapi mempunyai bentuk seimbang. Jadi antara yang kecil, yang besar, yang setengah besar, yang besar banget itu mempunyai satu kesatuan dalam satu bidang kertas ini ya. Jadi menimbulkan kesan keseimbangan. Nah, ini yang disebut komposisi asimetris. Andai kata saya mengambil yang lingkaran besar ini, saya hapus. Nah, dilihat kan tidak seimbang nanti. Soalnya apa? Yang besar ini sudah dihapus, sudah hilang. Jadi ini andai kata lingkaran-lingkaran ini adalah objek yang kita gambar. Jadi kita harus menyusun terlebih dahulu objek-objek yang kita gambar itu nanti, biar mempunyai komposisi yang bagus. Sebuah contoh komposisi asimetris.
Jadi antara objek pohon yang kanan dan objek pohon yang kiri ini berbeda. Jadi cenderung lebih besar pohon yang kiri dibandingkan pohon yang kanan. Kalian bisa lihat meskipun bentuk objeknya itu besarnya berbeda, tetapi satu kesatuan mempunyai keseimbangan. Kenapa kok bisa seimbang? Soalnya antara objek kiri dan objek kanan itu banyak objek-objek lain yang mendukung. Contohnya seperti rumah, rumput, ataupun awan ya. Jadi sebelum kalian nanti menggambar itu, kalian itu membuat komposisi dulu. Objek-objek apa sih yang ingin digambar ya? Kalian tempatkan seseimbang mungkin di kertas kalian nanti. Jadi harus komposisinya itu seimbang ya, supaya gambar itu lebih menarik. Lanjut ke prosedur menggambar. Jadi biasakan sebelum menggambar, buatlah sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut ya. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kita harus mengetahui bentuknya dulu. Contohnya, burung. Itu bentuknya itu kan kalau kita gambar itu kan nanti bisa bentuk lingkaran dua kalian gabungkan. Itu nanti bisa menjadi burung itu. Dua lingkaran itu kalau digabungkan bisa menjadi burung. Jadi tentukan dulu bentuk dasarnya itu burung itu apa. Kalau kita menggambar sebuah pohon, bentuk dasarnya apa? Pasti kan silindris kan bentuk dasarnya pohon ini. Silindris itu tabung ya. Kalau kita menggambar sapi, bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya sapi itu oval ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Nah, untuk bagian-bagian harus diketahui, ini bagian kaki, ini bagian ekor, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Terus memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Jadi setelah kalian membuat sketsa, terus kalian tebeli, habis tebeli kalian dikasih gelap terang atau tebal tipis. Itu supaya apa? Memberikan dimensi atau volume, biar kelihatan 3 dimensi nanti kalau gelap terangnya itu kalian buat. Nah, yang terakhir itu memberi kesan untuk latar belakang. Jadi ini penting, latar belakang itu bisa disebut juga background. Jadi kalau objek gambar itu tidak ada backgroundnya, tidak ada latar belakangnya, pasti cenderung tidak berkesan atau cenderung gambar itu mati ya, tidak hidup. Tapi kalau kita membuat objek gambar itu menggunakan background atau latar belakang, contohnya dengan mengarsir di belakang objeknya, gambar itu akan terkesan hidup ya. Jadi lebih bagus kalau dikasih latar belakang atau objek. Untuk teknik menggambar ada 2, teknik kering, yang kedua teknik basah. Untuk teknik kering ini itu medianya itu kering, bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun pensil 2B. Untuk teknik basah ini cenderung nanti larinya ke lukis ya. Bisa menggunakan cat air, cat minyak, ataupun cat akrilik seperti itu. Untuk pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Alat dan media menggambar. Nah, ini ada beberapa macam-macam pensil. Jadi pensil itu nggak hanya pensil 2B saja, tetapi banyak versinya. Saya jelaskan satu persatu. Di sini pensil yang paling tebal yaitu 8B. Sedangkan pensil yang paling tipis yaitu 6H.
Jadi ada 3 simbol ya, ada 4 simbol maaf, B, HB, F, H. Jadi kalau B semakin angkanya besar itu semakin tebal, tetapi kalau H semakin besar angkanya itu semakin tipis. Sedangkan H, B, sama F itu berada di tengah-tengah. Saya sarankan kalau kalian membeli pensil, cukup membeli pensil HB dan 2B saja, atau 2B saja sudah cukup. Jadi nggak perlu kalian memiliki banyak pensil. Kalau kalian mau beli ya nggak apa-apa. Jadi intinya itu yang paling penting itu pensil 2B sama HB saja, cukup itu. Oke, next. Pensil warna. Nah, pensil warna ini kalian pasti sudah tahu ya. Ini kelemahannya pensil warna ini, warnanya itu kurang tajam ya. Jadi cenderung nggak tajam seperti krayon, tetapi lembut. Kelebihannya yaitu lembut dan tidak kasar ya, beda sama krayon. Penghapus, kalian sudah tahu ya, penghapus selayaknya penghapus yang lain. Nah, ini krayon. Krayon itu kelebihannya yaitu warnanya tajam dan mudah digradasi. Gradasi itu apa sih? Gradasi itu adalah antara warna tua dan warna muda. Pergantian warna muda dan warna tua itu halus, itu gradasi ya, seperti itu. Nah, untuk krayon ini kelemahannya yaitu mempunyai banyak residu atau sisa-sisa goresan ya, tapi warnanya bagus ini krayon. Kalian bisa memiliki krayon ataupun pensil warna, dua-duanya juga bagus. Untuk kertasnya sendiri, kalau kertas gambar itu cenderung lebih kaku daripada kertas yang digunakan untuk menulis. Jadi kalau kertas untuk menulis atau buku tulis itu kan ya, contohnya itu cenderung lemes ya, lemas dan gak kaku ya, kurang bagus untuk menggambar itu. Kalian beli saja buku gambar di toko-toko terdekat yang ukurannya A4 atau A3, silahkan kalian pilih salah satu saja, bebas. Oke, sekian pemaparan materi kali ini ya anak-anak. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat materinya. Kalau Pak Guru ada salah kata ataupun kurang bagus videonya, mohon maaf. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Dan tunggu untuk materi-materi berikutnya yang lebih seru lagi. Jadi pembelajaran seni budaya, khususnya seni rupa ini, jangan anggap seperti pelajaran-pelajaran yang memusingkan. Kita di sini akan bersenang-senang ya anak-anak. Jadi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.